Mencari rezeki jangan mengejar jumlahnya, tapi kejar berkahnya. Bismillah. Sedikit berbagi kisah nyata dari seorang kawan. Jangan lupa pulang. Seorang bapak kira-kira usia 65 tahunan duduk sendiri di sebuah longe Bandara Halim Perdana Kusuma, menunggu pesawat yang akan menerbangkannya ke Jogja. Kami bersebelahan yang hanya berjarak satu kursi kosong. Beberapa menit kemudian ia menyapa saya. B, Dik hendak ke Jogja juga. S, saya ke Blitar via Malang, Pak. Bapak ke Jogja. B, iya. S, Bapak sendiri. B, iya. Senyumnya datar, menghela napas panjang. B, Dik kerja di mana? S, saya serabutan, Pak, sahut saya sekenanya. B, serabutan tapi mapan, iya. Ia tersenyum. Kalau saya mapan, tapi jiwanya serabutan. Saya tertegun. S, kok begitu, Pak? Ia pun mengisahkan, istrinya telah meninggal setahun lalu. Dia memiliki 2 orang anak yang sudah besar-besar. Yang sulung sudah mapan bekerja di Amsterdam, di sebuah perusahaan farmasi terkemuka dunia. Yang bungsu, masih kuliah S2 di USA. Ketika ia berkisah tentang rumahnya yang mentereng di kawasan elit Pondok Indah Jakarta, yang hanya dihuni olehnya seorang, dikawani seorang satpam, 2 orang pembantu dan seorang sopir pribadinya, ia menyeka air mata di kelopak matanya dengan tisu. B, Dik jangan sampai mengalami hidup seperti saya ya. Semua yang saya kejar dari masa muda, kini hanyalah kesia-siaan. Tiada guna sama sekali dalam keadaan seperti ini. Saya tak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi saya sadar, semua ini akibat kesalahan saya yang selalu memburu duit, sampai lalai mendidik anak tentang agama, ibadah, silaturahmi dan berbakti pada orang tua. B. Hal yang paling menyesakkan dada saya ialah saat istri saya menjelang meninggal dunia, karena sakit kanker rahim yang dideritanya, anak kami yang sulung hanya berkirim SMS tak bisa pulang mendampingi akhir hayat mamanya, gara-gara harus meeting dengan koleganya dari Swedia. Sibuk. Iya, sibuk sekali. Sementara anak bungsu saya mengabari via WA bahwa ia sedang mid-tes di kampusnya, sehingga tidak bisa pulang. S. Bapak yang sabar ya. Tidak ada kalimat lain yang bisa saya ucapkan selain itu. Ia tersenyum kecut. B. Sabar sudah saya jadikan lautan terdalam dan terluas untuk membuang segala sesal saya Dik. B. Meski telat, saya telah menginsafi satu hal yang paling berharga dalam hidup manusia, yakni, sangkan paraning dumadi. Bukan materi sebanyak apapun, tetapi dari mana dan hendak kemana kita akhirnya. Saya yakin, hanya dari Allah dan kepadanya kita kembali. Di luar itu semua semu, tidak hakiki. B. Adik bisa menjadikan saya contoh kegagalan hidup manusia yang merana di masa tuanya. Ia mengelus bahu saya dan saya tiba-tiba teringat ayah saya. Spontan saya memeluk bapak tersebut. Tak sadar menetes air mata. Bapak tua tersebut juga meneteskan air mata. Kejadian ini telah menyadarkan aku, bahwa mendidik anak tujuan utamanya harus soleh bukan kaya. Tanpa kita didik pun rejeki anak sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak ada jaminan tentang keimanannya. Orang tua yang harus berusaha untuk mendidik dan menanamkannya. Di pesawat, seusai take off, saya melempar pandangan keluar jendela, ke kabut-kabut yang berserak bergulung-gulung terasa diri begitu kecil lemah tak berdaya di hadapan kekuasaannya. Hidup itu sederhana saja, mencari rezeki jangan mengejar jumlahnya, tapi kejar BERKAHNYAU. Silahkan disebarluaskan. Semoga bermanfaat, motivasi dan inspirasi.